Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan aku. Jadi di video kali ini aku akan membahas tentang pekerjaan seorang suster di Jerman atau pekerjaan suster perawat di rumah sakit Jerman. Kalian pasti penasaran kan seperti apa kerjaan atau apa saja yang dilakukan perawat di rumah sakit Jerman itu. Jadi kalau kalian pengen tahu, tonton saja videonya sampai selesai. Jadi buat kalian yang masih di Indonesia, kalian bisa lihat jadi untuk gambarannya itu seperti apa gitu. Aku akan jelasin dulu sedikit tentang perawat di Jerman. Jadi di Jerman itu untuk perawat sendiri itu macem-macem. Jadi ada yang perawat rumah sakit, ada perawat panti jompo, ada perawat untuk orang berkebutuhan khusus. Namanya perawat tapi tugasnya itu beda-beda. Jadi kalau untuk yang di rumah sakit itu namanya perawat, jadi suster gitu ya, namanya Krankenschwester atau Krankenpflegerin gitu. Jadi mereka kerjanya di rumah sakit, terserah itu rumah sakit bagian mana atau rumah sakit apa gitu ya, atau klinik juga bisa. Perawat yang khusus untuk lansia itu namanya Altenpflege. Jadi mereka bekerjanya itu di bagian untuk orang-orang yang sudah lansia. Perawat yang mereka menangani orang-orang yang berkebutuhan khusus itu namanya Heilerziehungspflege. Jadi mereka itu menangani para pasien yang berkebutuhan khusus di situ. Dan dari perawat itu sendiri itu juga dibagi lagi. Jadi kualifikasinya ada yang perawat yang examinierte, ada juga yang GPA. Jadi kalau yang examinierte itu yang 3 tahun Ausbildung. Jadi mereka bisa ngelakuin semuanya gitu. Jadi udah examinierte lah. Jadi udah bilangnya di sini Fachkraft. Jadi mereka yang Fachkraft atau yang 3 tahun Ausbildung itu mereka punya tugas lebih banyak dibanding yang GPA. Jadi yang GPA itu adalah Gesundheit und Pflegeassistent. Jadi ya itu Ausbildungnya 2 tahun. Jadi yang asisten ini kerjaannya tidak sebanyak yang examinierte yang 3 tahun Ausbildung itu. Jadi apa ya bilangnya, jadi tanggung jawabnya gitu. Jadi yang GPA ini tanggung jawabnya tidak sebesar yang examinierte itu. Oke, jadi langsung aja ke pembahasan pokok, yaitu di sini aku akan menjelaskan tentang pekerjaan seorang suster di Jerman. Ya, jadi rumah sakit Jerman sama Indonesia itu pastinya sangat berbeda sekali ya. Jadi segi struktur, segi pokoknya penanganan pasien, pokoknya semuanya itu sangat berbeda. Aku tahunya itu waktu atau ketika bapak aku dirawat di rumah sakit waktu itu. Sebelumnya aku nggak tahu sama sekali sistem rumah sakit di Indonesia itu seperti apa. Sebenarnya aku udah pernah jelasin di videoku yang sebelumnya tentang Ausbildung itu. Jadi tapi nggak apa-apa, aku akan sebutin lagi. Jadi sistem kerja kita di sini mempunyai 3 shift, yaitu shift pagi, shift sore, dan shift malam. Shift pagi masuk jam 6 lebih 15 menit sampai jam 2 itu udah selesai Übergabe dan lain sebagainya. Untuk shift sore itu masuknya jam setengah 2, jam 13.30 sampai jam 9 sampai jam setengah 10. Untuk shift malam itu masuknya jam 9.15 sampai jam 7 kurang. Jadi jam 6.45 atau jam setengah 7 lah, tergantung kita Übergabe-nya berapa lama gitu. Kalau banyak yang disampaikan pastinya juga agak lama ya, kadang sampai jam 7 gitu. Oke, jadi yang ditunggu-tunggu sama kalian, kerjaannya apa saja. Jadi untuk shift pagi kita masuk jam 6.15. Kita pergantian tugas atau Übergabe gitu dari jadi shift malam ke shift pagi gitu. Jadi mereka kasih informasi ke kita, ke yang shift pagi, tentang pasien, mau ada pengecekan apa, mau operasi apa, operasinya jam berapa, pasiennya waktu itu begini-begini, dan pokoknya segala sesuatu yang terjadi di Nachtdienst di shift malam itu harus dijelasin ke shift
pagi ini. Setelah bergabe, kalau masih ada waktu, kita bisa minum kafe, atau yang mau sarapan juga sarapan, atau biasalah ngobrol gitu ya, ngomongin ini dan itu. Jadi di sini juga sama aja kayak di Indonesia, kadang mereka tuh ngobrol, ngegosip seperti itu. Ya, sama aja sih sebenarnya kalau masalah itu ya. Untuk tugas pertama yang kita lakukan mulainya jam 7 atau jam 7 lebih, jam 7.15. Jadi rumah sakit Jerman itu hampir semuanya sama ya. Ada Fachabteilung, jadi ada bagian-bagiannya, stasiun ini, stasiun itu gitu ya. Ya, jadi berapa orang yang kerja atau yang dinas di shift pagi. Jadi karena kita punya dua stasiun ini kita dibagi menjadi 3. Pastinya kita 3 eksaminirte untuk menangani pasien, terus 1 eksaminirte lagi untuk yang di kantor, yang di biro, jadi untuk mengorganisir pasien ini dan ini seperti itu. Jadi ada 4 eksaminirte, terus ada azubi atau siswa yang sedang melakukan Ausbildung, kemudian ada praktikan juga, dan ada GPA, jadi Pflegeassistent gitu ya. Kemudian satu lagi yaitu ada Servicekraft, jadi dia ini bertanggung jawab untuk masalah ya makanan pasiennya, jadi sarapan sama makan siang dan makan malam. Untuk pesan makanan ini dan itu, dan untuk nanyain ke pasien mau makan apa minggu ini dan lainnya, itu tugasnya dia, yaitu Servicekraft. Jadi kita yang eksaminirte, GPA atau Schülerin itu nggak ada tanggung jawab, tapi kita ngebantu nggak apa-apa ya. Jadi setiap tugas itu sudah ada penanggung jawabnya sendiri-sendiri. Jadi kita kan 2 stasiun tuh dibagi 3 ya. Jadi mungkin 1 eksaminirte kalau pas lagi full gitu ya, banyak pasien. Jadi mungkin kadang satu eksaminirte itu 10 pasien, bisa juga 9 atau 8. Dan setiap eksaminirte itu bawa 1 ajubi dan GPA. Atau tergantung sih, kita juga kadang ajubinya cuma ada 2 tapi 1 GPA. Jadi pokoknya setiap 1 eksaminirte itu bawa 1 GPA atau praktikan atau ajubi. Oke, jadi langsung aja ke tugasnya ya. Kita mulai jam 7 atau jam 7.15. Yang pertama itu kita kasih obat ke pasien, kasih antibiotik kalau pasien itu harus mendapatkan antibiotik, kasih suntikan, kasih infusion yang lainnya juga kalau pasien itu membutuhkan infusion yang lainnya. Terus kita memeriksa pasien seperti memeriksa tensi, memeriksa suhu badan, memeriksa oksigen, juga memeriksa gula darah. Pokoknya sesuatu yang tidak seharusnya terjadi pada pasien. Kita juga harus benar-benar melihat, harus mengetahui pasien itu seperti apa. Karena kita kan ada ajubi tuh, pastinya kita harus tahu ajubi itu di tahun pertama apa, tahun kedua apa, tahun ketiga. Karena kalau mereka tahun pertama itu banyak sekali yang belum diperbolehkan melakukan sesuatu. Jadi harus ada pantauan dari kita, jadi dari yang eksaminirte ini. Kalau ajubinya sudah tahun kedua atau ketiga, pastinya dia bisalah nyuntik seperti itu ya. Atau mengecek tensi, ajubi tahun pertama yang mau lanjut ke kedua pastinya juga bisa seperti itu. Karena si ajubi itu kan juga lagi belajar gitu, jadi kita nggak boleh nyuruh ini dong itu nggak boleh. Jadi kita harus tahu posisi dia di Ausbildung tahun berapa. Nah setelah itu bilang aja 8 sampai 10 pasien gitu ya. Dan itu tuh tidak cepet ya, walaupun cuma ngasih obat dan ini dan itu. Jadi kadang pas waktu rundgang pertama, waktu tugas pertama itu, kadang ada pasien yang tiba-tiba temperaturnya tinggi banget, jadi harus cepet-cepet ditanganin. Atau tensinya itu tinggi sampai 200 atau apa, juga cepet ditanganin.
Jadi nggak ada ketentuan waktu yang ditetapkan berapa lama kita menangani pasien. Jadi itu tergantung keadaan pasien seperti itu. Kemudian jam 8 kita itu ada visite atau ada kunjungan dokter. Kita semua, jadi para dokter dan suster yang eksamen itu bisa juga siswa Ajubi ini ikut kunjungan ke pasien. Dalam kunjungan dengan dokter itu kita ya mengganti verbal, melihat luka operasi, melihat keadaan pasien, dan pastinya pasien juga tanya-tanya, dan kita sebagai suster harus tahu tentang pasien itu, dan pastinya diagnosa pasien juga harus tahu apa aja dan kapan dioperasi. Di luang waktu itu sampai jam 9 kalian istirahat, itu tuh ada yang klingel, ada yang memanggil, ada yang ini, kamu harus ngerjain ini, kamu harus ngerjain itu. Kadang juga ada darurat, pasien tiba-tiba pendarahan, tiba-tiba pasien jatuh, nggak sadarkan diri. Itu tuh di selang-selang waktu itu banyak banget kejadian yang dialami pasien. Jam 9 kita istirahat. Kita istirahat 30 menit. Ya, minum kafe, sarapan, apa aja lah, terserah ya yang mau kalian lakukan gitu ya. Nah, setelah sarapan sudah selesai, jam setengah 10 atau jam 10, tergantung ya kita pausanya jam berapa gitu. Nah, kemudian setelah kita istirahat kurang lebih ya 30 menit, jam setengah 10 atau jam 10, kita mulai tanya ke pasien. Nah, di sini ini perbedaan sangat jelas sekali antara rumah sakit Jerman dan rumah sakit Indonesia. Di rumah sakit Jerman, pasien itu tidak boleh ada keluarganya di kamar, atau jam besuk pasien itu ditentukan. Kalau tempat aku itu jam 2 siang sampai jam 8 malam. Itu sebelum COVID. Kalau sekarang sudah COVID, nggak boleh. Nah, jadi perbedaannya itu karena di Indonesia keluarga pasien itu bisa menemani pasien kapan saja. Jadi mereka mengurusin semuanya gitu, mengurusin dari makan segala macam dan ini dan itu, sampai beli ini dan itu, semuanya keluarga. Kalau di Jerman tidak. Jadi kalau di Jerman ini semua yang menanganin itu kita. Di tugas kedua ini yang nanganin itu asisten Pflege dan siswa Ajubi. Jadi mereka tanya ke pasien butuh apa, atau butuh bantuan apa, atau contohnya spray atau apanya kotor, jadi semuanya harus diganti. Atau ada pasien yang habis operasi amputasi, jadi otomatis kan mereka nggak bisa belum bisa ke rollstool, ke kursi roda, atau belum bisa ke toilet gitu. Jadi mereka butuh bantuan dari kita untuk contohnya ngambil washusel, ngambil baskom gitu untuk air biar dia bisa mengelap wajah atau badannya dia gitu. Kalau di rumah sakit itu kan pasiennya kan muda sampai di atas 50 tahun ya. Pastinya kita nggak ngelakuin semua tentang kayak waschen, kayak dusun, apa segala macem gitu ya. Pasien tuh apa ya, ngelap-ngelap atau pasien mandi atau apa gitu, kita tuh di rumah sakit jarang gitu, jarang sekali ya. Seperti itu sih intinya. Di rumah sakit Jerman ini kita harus semua ngelakuin kalau pasien itu butuh bantuan dari kita, karena keluarga pasien di Jerman ini tidak ada setiap saat, jadi mereka ada jam besuk tersendiri seperti itu. Yang Examinierta itu atau Fachkraft menyiapkan obat-obatan atau infusion yang baru dikasih sama dokter. Contohnya pasien ini antibiotiknya ganti, harus yang ini, atau pasien ini dapat obat baru seperti kalium lewat IV, lewat infusion seperti ini. Jadi yang eksamen itu menyiapkan itu, dan juga seperti dokumentasi atau Abhaken. Jerman ini kita sistemnya di rumah sakit aku atau kebanyakan rumah sakit sekarang di Jerman sudah memakai digital. Jadi semua dokumentasi segala macam apa tentang pasien itu sudah memakai komputer.
Kemudian setelah itu kalau sudah selesai semuanya, tugas pertama itu kita kasih obat infusion dan lain-lain, memeriksa pasien. Tugas kedua itu kita ya ke pasien, nanya pasien butuh apa dan butuh bantuan apa dari kita. Kemudian yang ketiga ini kurang lebih jam 11 atau jam setengah 12, kalau tugas yang lainnya kita udah selesai semua, baru kita ngerjain yang tugas ketiga ini, yaitu membagikan obat atau infusion untuk waktu siang. Dan sebelum itu kita juga harus memeriksa gula darah sebelum makan pastinya ya, dan kita juga harus memeriksa tensi untuk pasien yang tadi paginya tensinya tinggi atau temperaturnya tinggi, biar kita tahu si pasien ini seperti apa, ada perubahan atau tidak. Itu waktunya kurang lebih setengah jamannya atau juga 20 menit, tuh cepet banget. Tapi ada juga hari dimana itu sangat stresih banget, banyak banget yang harus dikerjakan. Contohnya pasien harus ke sana, contohnya pasien darurat harus dikirim ke intensif, atau pasien yang tiba-tiba pendarahan, atau pasien yang meninggal, atau pasien datang dari operasi tiba-tiba dia nggak sadarkan diri. Itu di sela-sela dalam satu hari itu pasti kejadian, itu pasti. Kadang lebih dari 3 kali juga pernah, jadi itu sering banget. Kalau nggak ada kejadian apa-apa gitu ya, kalian santai, kalian bisa duduk-duduk, kerjaan sudah semua dikerjain, ya nggak ngapa-ngapain, ngobrol gitu ya, atau ya dokumentasi kan udah selesai ya. Tapi ya kalau pas lagi apes gitu ya, ya seperti itu, pasien meninggal, pendarahan, ini dan itu. Kalau di rumah sakit itu kalian harus sudah siap semuanya, jadi nggak ada yang namanya takut dan nggak ada yang namanya ragu. Apa yang harus kamu lakukan, ya harus kamu lakukan gitu. Contohnya kalau pasien darurat atau apa gitu, kamu tidak mikir 2 kali, oh mau ngapain ya, oh apa yang harus aku lakukan ini, dan nggak ada. Jadi cepet-cepet tindakannya tuh kamu ngeliat seperti ini dan sofot, jadi harus cepet ditangani ya teman-teman. Jadi kalau sudah selesai semua, kurang lebih jam 1 ya, jadi nggak ada kejadian apa-apa, jadi kita duduk nunggu sampai shift sore datang. Jadi shift sore datang kan itu jam setengah 2. Kalau mereka sudah datang, kita ubergabe. Ubergabe itu ya sama, jadi kasih informasi ke shift berikutnya tentang pasien. Ya itulah teman-teman kerjaan suster di rumah sakit Jerman itu seperti itu. Jadi wie gesagt, perbedaannya pastinya banyak banget sama di Indonesia. Buat kalian yang kerja di rumah sakit Jerman dan ada perbedaan dengan rumah sakit di mana aku kerja, kalian bisa komen di bawah. Atau kalian yang kerja di rumah sakit di Indonesia, seperti apa mungkin perbedaannya dengan di Jerman itu seperti ini dan seperti itu. Kalian bisa tulis komentar di bawah. Oke teman-teman, itu aja video dari aku. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton video aku, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!